Selamat malam teman-teman semuanya. Senang banget hari ini bisa ketemu kalian lagi karena hari ini kita mau bahas nih berita buruk versus window dressing. Nah, hari ini aku ngundang bintang tamu yang mungkin teman-teman udah banyak tahu. Kalau teman-teman yang suka dengerin saham lucu-lucu di Clubhouse, salah satu moderatornya adalah Ko Bernat. Nah, aku berkesempatan akhirnya Ko Bernat udah nggak sibuk lagi, jadi bisa ngundang ngomongin makroekonomi hari ini. Oke, langsung aja kita undang Ko Bernatnya, kayaknya udah join nih dari tadi. Malam. Sehat dong. Halo Gamara, halo semuanya. Hai Ko Bernat. Halo, halo, malam. Akhirnya ya Ko ya. Setelah Akhirnya, kemarin, akhirnya. Setelah minggu kemarin janjian terus dirubah karena Ko Bernatnya lagi di Jakarta sibuk. iya nih, Dulu sebenarnya ketunda dua pernah di minggu ya. Clubhouse dulu awal-awal ya. Oh iya benar-benar. Abis Ko Bernat sibuk sih. Nah, mungkin teman-teman yang biasa dengerin Clubhouse udah nggak asing sama Ko Bernat karena Ko Bernat juga sering sharing-sharing. Sebentar, Iya, ini betul. Kok apa kabar? Kayaknya kok wifi-nya ini ya, apa namanya, mati-mati ya? tes. Oke, udah ya. Iya, udah. Tuh ada yang komen kok, katanya buayanya SLL, katanya. Buayanya selalu lucu-lucu. Saya penangkar buayanya tuh. Oh, penangkar buayanya. Berarti bukan kok ya yang buayanya kok. Ketua sekaligus penangkar. Oh gitu, ketua sekaligus penangkar. Oke. Nah kok sesuai tema nih kok. Sekarang itu kan kayaknya banyak investor yang lagi pada happy karena saham-saham old Mm-mm, economy itu pada gerak ya kan. Mungkin yang tadinya udah benar, benar, nyangkut tuh. Oke. benar. Sekarang ini kan Iya, banyak. betul. Awal-awal tahun mungkin pada nyangkut semester 2, sekarang udah mulai ngerasain cuan gitu ya kok ya. Nah pertanyaannya nih kok banyak banget juga yang nanya sama aku. Jadi kali ini aku mau dengerin Koko aja nih yang cerita menurut pandangan Koko. Kan sekarang tuh di berita lagi ramenya itu berita buruk. Evergrande lah, terus juga hutangnya Amerika lah, dan lain-lain gitu. Tapi Hmm, marketnya bullish terus. Sebenarnya mana yang kita harus lebih percaya sih kok? oke. Kalau saya sih ngeliat gini ya, Evergrande. Kalau kita ngomong Evergrande itu kan memang seolah-olah di berita ini, wah gitu kan, Lehman Brothers kedua Takutnya gitu kayak kan. Lehman Brother, ya. Benar. Cuma yang perlu kita lihat satu, saya kan sempet tuh bongkar prospektus dia punya obligasi kan. Mhm. Dan most likely yang beli obligasinya dia itu terlokalisir di bank-bank pemerintah sama bank-bank daerah di China. Hmm. Jadi paparannya itu nggak global, beda sama Hmm. Lehman Brothers di mana dia punya obligasi yang subscribe worldwide. Hmm. Itu yang satu. Terus yang kedua, kalau kita lihat Evergrande, itu sejak bulan Juli, dia udah downgrade rating ke C+. Hmm. Di mana grade C+ itu kan udah most likely to default ya. Hmm. Nah, kalau kita lihat Lehman Brothers, itu kan dia dari grade A bond yang tiba-tiba collapse. Hmm. Jadi memang agak beda di sini. Kalau ini memang sudah di perusahaan yang berkategori triple A, bondnya juga berkategori triple A, walaupun hasil trenching ya. Cuma nggak ada Hmm. yang nyangka triple A bond itu bisa default gitu kan. Dan dia juga paparannya global, sehingga efeknya kemana-mana, nyedot likuiditas kemana-mana kan. Orang tiba-tiba yang awalnya punya duit, jadi tidak punya duit semua gitu kan. Sehingga terpaksa apa yang bisa dilikuitin, sehingga domino efeknya kemana-mana. Nah, kalau dari saya mengamati perkembangannya Evergrande, ini sih udah dilokalisir ya sama pemerintah Cina. Jadi efeknya yang pasti nggak akan keluar China, dan China most likely akan ambil alih aset dari Evergrande, terutama yang jadi jaminan di local bank dan regional bank.
dan mereka akan menyelesaikan proyek-proyek Evergrande yang berhubungan dengan apartemen rakyatnya ya. Jadi mereka kan mencegah chaos karena kalau misalkan Hmm. Evergrande ini dibiarkan aset-asetnya mangkrak, itu bayar-bayarnya kan pasti chaos tuh. China ini kan sangat menghindari yang namanya chaos dari level social structure ya. Jadi itu Mhm. udah di-localize aset-asetnya yang kolateral dengan regional bank dan national bank akan diambil dan dilanjutkan. Jadi efeknya untuk regional nggak akan gede, walaupun efek di properti China pasti akan kerasa. Yang jelas di China pasti akan terjadi pengetatan properti gila-gilaan. Jadi regulasinya nggak akan seenteng sebelumnya, di mana sebelumnya kan memang Hmm. China sangat push untuk properti ya. Hmm. Dari kredit apa semua dimudahkan. Jadi itu nggak akan terjadi lagi. Nah, terus yang kedua, kenapa sih kok ini sekarang terjadi inflow gede-gedean di Indonesia kan gitu kan? Kalau kita ngelihat sebetulnya Indonesia ini kan mengalami outflow dari bulan Januari ya, Olivia. Hmm. Dari bulan Iya, betul. Januari outflow gede-gedean, Hmm. terus semua saham big caps ditinggalin, Iya, kayak tiba-tiba kayak rumah kehilangan penghuni gitu kan. iya, Jadi kayak rumah rumah berhantu semua kan, iya. yang namanya Unilever itu sampai separuh harga gitu kan. Terus bank-bank BUMN juga nggak kemana-mana gitu kan. Hmm. Jadi memang benar-benar nggak ada inflow masuk, nggak ada yang benar-benar menggerakin. Itu yang terjadi di bulan Januari, Februari. Terus terjadi sektor shifting masuk ke sektor teknologi. Di Teknologi. mana benar, di mana pada bulan Maret kan mulai banyak IPO teknologi, mulai banyak saham-saham teknologi yang memang memasuki fase konsolidasi, merger and acquisition. Di luar teknologi pun sebetulnya kan memang lagi banyak M&A ya. Sebetulnya kalau kita Hmm. lihat trennya itu apa sih? Setiap terjadi krisis, yang ada itu sebetulnya bukan perusahaan ini tutup. Jarang Hmm. lah yang memang benar-benar kolaps itu Hmm. jarang. Yang ada apa? Merger and acquisition gitu kan. Iya. Yang ada pasti mereka akan Bergabung konsul. atau dicaplok ya, kok ya? Benar. Sebetulnya yang kita lihat dari semua krisis yang ada dari tahun 98, Hmm. 2008, 2019, 2020, semua krisis itu akan menghasilkan merger and acquisition. Nah, Hmm. di pasar modal, merger and acquisition ini satu kesempatan, cacing naga nih. Dari Hmm. perusahaan yang terancam bangkrut, tiba-tiba terakuisisi gitu kan. Tiba-tiba merger. Atau mungkin ada perusahaan yang tiba-tiba memiliki banyak holding. Nah, Hmm. ini terjadi di dunia tech. Banyak yang Hmm. merger, banyak yang akuisisi, dan banyak yang restrukturisasi gitu kan. Sehingga pada bulan-bulan itu kan banyak istilahnya beggar-beggar yang terjadi di dunia tech kayak Marilah, Abalah, kayak gitu kan. Hmm. Sehingga dari saham-saham old economy itu kan outflow-nya udah ditinggalin asing, dilihat lagi tech-nya begitu menarik, yang Iya, lokal pada cut loss, ikut iya, shifting, masuk iya. semua ke new econ gitu Hmm. kan. New Iya. econ lagi berkembang, wah orang gila-gilaan masuk ke new econ. Sehingga apa? Flow inilah yang menyebabkan new econ ini jadi ya kayak kemarin itu yang kita lihat, gila-gilaan Iya. naiknya. Karena Semua itu kan demand-nya karena tinggi flow. terhadap saham tersebut ya, kok. Benar, benar. Dan apalagi disertai story-story gitu kan. Hmm. Nah, dengan berjalannya waktu, story-story ini kan butuh yang namanya pembuktian kan. Hmm. Kita nggak bisa hanya ngomong story, tapi kalau nggak ada pembuktiannya ya sama aja bohong gitu kan. Iya. Ya, akhirnya apa? Ya dalam menunggu pembuktian ini kan market sempat sideways lama dari bulan Hmm. 8, bulan 9 ini kan market sideways sehingga saham-saham alien itu kan keluar semua tuh. Hmm. Saham-saham yang kita nggak pernah dengar namanya, saham Iya, U100, saham iya. under 100 itu kan tiba-tiba terbang semua kan. Ya itu Heeh. era-era sideways di mana dari tech orang menunggu pembuktian story di mana itu nggak membutuhkan waktu yang lama, mereka bosen, akhirnya saham U100-nya keluar semua. Nah, Hmm. ketika saham U100 ini keluar semua, tiba-tiba ada inflow yang cukup gede dari asing nih. Kenapa Hmm. terjadi inflow balik ke kita? Yang pertama, Hmm. karena terjadi uncertainty di luar sana. Di Amerika Hmm. terjadi uncertainty, di China terjadi uncertainty juga. Di China terjadi uncertainty di tech-nya, di mana mereka banyak regulated yang terlalu mengatur tech, Hmm. itu ada Iya. outflow gede-gedean. Dan yang kedua, kasus Evergrande, ini juga menghajar China sehingga terjadi outflow. Di Amerika sendiri, sekarang terjadi ketidakpastian di debt ceiling.
mereka juga dihadapkan dengan inflasi karena ada Mm-mm. krisis energi gitu kan. Nah, kalau yang namanya terjadi inflasi, mereka kan pasti harus mengimbangi dengan growth. Ya pasti Ya, mereka harus cari negara yang potensi growth-nya gede. Ya emerging ya, market lah. Salah satunya Indonesia. Karena apa? Di Amerika sendiri, most likely terjadi inflasi tanpa growth atau kita kenal dengan stagflation gitu kan. ya. Kenapa mereka lari ke Indonesia? Gampang. Kita ini kan commodity base. Mm-mm. Kita ini berlimpah yang namanya energi. Dikala semua negara China, India, Eropa, Amerika bingung cari energi, kita ini panen. Jadi kalaupun nanti Indian kita akan ada inflasi, kita nggak akan worried dengan namanya stagflation karena kita pasti growth. Mhm. Nah, karena kenapa saya bisa yakin? Komponen dari GDP itu kan apa sih? Pertama konsumsi. Konsumsi rumah Konsumsi, tangga. konsumsi rumah tangga selama ini kan kita flat cenderung turun ya. Iya. Tetapi ketika disposable income naik akibat dari katakanlah komoditi ini panen, pasti Mhm. kan konsumsi akan naik. Mhm. Ya, Nah, setelah karena konsumsi kita lihat apa? sorry kok ada Setelah telepon. konsumsi kita tahu, iya, setelah konsumsi kan kita tahu bahwa government spending kita nggak bisa andelin lah tahun ini gitu kan. Ya. Government spending pasti turun. Kita tahu net ekspor karena kita bergantung pada komoditi dan komoditinya booming, kita pasti net ekspor ini naik gila-gilaan. Dan karena kita tahu bahwa komoditi ini lagi bagus, banyak investment berdatangan sehubungan dengan komoditi dan itu high value investment semua. Hmm. Entah itu buat smelter, untuk mining, or anything, itu semua high value investment. Jadi saya yakin GDP kita pasti growth. Oke. Seperti itu sih. Jadi kalau di compile secara keseluruhan, sebetulnya ketidakpastian di luar itu membawa inflow ke kita. Seperti Oke. itu. Jadi memang asing tuh masuk juga karena tahu bahwa di Indonesia sendiri baik itu di GDP karena GDP juga datangnya dari pertumbuhan pendapatan perusahaan pasti juga bisa meningkat. That's why mereka masuk ke sini ya kok ya. Pasti, pasti. Dan kita kan pasti punya domino efeknya apa? Paling gampang lah. Tahun 2007, Hmm. 2008, ketika komoditi boom, yang paling terdampak apa sih? Semua pekerja di luar Jawa. Hmm. Itu kan tempatnya komoditi berada kan. Iya. CPO Iya, lah, iya, batu iya. bara lah. Itu semua tempatnya di luar Jawa. Dari luar Jawa, mereka bawa duit ke Jawa. Mhm. Gimana duit di Jawa ini pasti dibelanjain apa paling gampang? Auto, properti. Iya. Dibelanjain auto, properti, dan yang sekarang lagi marah apa? Handphone. Mungkin kalau dulu 13 tahun lalu mungkin handphone tersier ya. Sekarang kan Iya. udah nggak tersier lagi kan. Iya. Jadi auto, properti, handphone itu pasti terdampak. Yang kita tahu apa? Auto itu padat karya. Properti padat karya. Handphone kita udah mulai banyak perakitan di sini juga padat karya gitu kan. Mhm. Jadi pasti juga bawa apa? Ke karyawan-karyawan, ke buru-buru pabrik ini juga pasti akan prosper. Hmm. Itu dari auto sendiri udah berapa ratus industri turunan, dari properti berapa puluh industri turunan gitu kan. Jadi secara simultan itu sebetulnya panen komoditi kita ini ya pasti bagus seperti itu. Oke, jadi sebenarnya yang perlu kita fokusin tuh jangan lihat beritanya ya kok ya, tapi lihat apa yang terjadi di market ya. Benar. Jadi kadang gini, kalau kita cuma sekedar takut aja, kita nggak bisa seize the opportunity gitu kan. Hmm. Sekarang yang kita lihat, ya walaupun kadang gini ya, kadang market itu react berlebihan. Itu saya Mhm. setuju. Ya Bu, seperti yang waktu Evergrande itu beritanya baru keluar, Di hari ini juga koreksi bursa ya. hampir seluruh Nah, global kontraksi kan kok? benar, benar, Nah, benar. Jadi kadang market itu react-nya berlebihan. Nah, itu yang kita juga harus lihat, kapan heeh. harus berani untuk memutuskan take profit gitu kan. Contoh kayak kemarin lah, batu bara rally sampai 280 within 1 weeks gitu kan. Itu kan Hmm. juga sesuatu yang kita rasa itu nggak sehat lah, nggak sustain gitu kan. Iya, Walaupun iya, iya. itu terjadi dan efeknya ke saham-saham coal kan instan gitu kan. Padahal Iya. dengan naiknya itu setinggi itu gitu kan.
tapi mereka responnya overreact. Menurut saya sih overreact ya, kayak Hmm. gitu sih. Nah, itu pasti juga akan ada koreksi. Nah, itu yang kita harus bisa enjoy the ride. Kayak CPO tiba-tiba meledak ke all time high lebih dari 5.000. Ya, Mm-mm. oke lah, beberapa perusahaan CPO yang kontra base nggak akan langsung menikmati hasil kenaikan harga CPO di laporan keuangan gitu kan. Tapi market Iya, berkata lain gitu kan. Nah, itu yang kita iya. juga harus bisa seize the opportunity. Oke, ini waktunya market udah overreact, waktunya jual. Sama kayak kemarin Hmm. market overreact terhadap beberapa saham ekonomi yang dihajar babak belur gitu kan. Mhm. Contoh, kalau yang kemarin old ekonomi yang dihajar babak belur bagi saya, Mhm. Koko sepertinya putus-putus ya. Pas banget nih, padahal lagi bagian yang pentingnya nih kayaknya. Kok boleh ya, bilang nggak kok? Apa sektor yang paling terhantam kemarin ketika overreact? yang Soalnya tadi kemarin Koko agak overreact itu putus. Unilever, Oh ya, consumer ya. consumer. Terutama saya langsung mention satu stok Unilever lah. Itu yang terdampak paling parah. Heeh. Sampai Hmm. dihina-dina, diinjek-injek gak karuan kan. Sampai Ya, dia ya, ya, ya. terkoreksi Betul, sampai betul. terendahnya 3.800 sekian kan. Nah, Hmm. bagi saya sih gini, Unilever harga 8.000 orang banyak nyinyir. Yes, exactly saya setuju. Ya. Unilever di harga 8.000 itu mahal, gitu kan. Hmm. Tapi ketika Unilever break harga 5.000 dan masuk ke harga 3.800, 4.000, we talk about other things gitu kan. Ya. Walaupun di satu sisi, kita juga harus lihat bahwa Unilever ini sensitif terhadap harga CPO. Semua bahan baku Unilever most likely itu pakai CPO gitu kan. Hmm. Jadi dia kan sensitif terhadap harga CPO untuk cost-nya. Ya, itu another things lah. Cuma kita turun begitu lama, begitu dalam, ya hari ini pun mencetak sejarah. Kayak Hmm. gitu kan. Saya terus terang ya, selama 14 tahun di market, saya baru hari ini lihat Unilever bisa satu hari double digit. Iya. Tadi makanya rame kan Unilever rasa gorengan. Benar-benar. Itu kalau saya ngomong Unilever rasa ultra voucher. Hmm. UNVR rasa UVCR itu. Itu kalau orang salah Hmm, ngetik hmm. itu bisa beda nasib itu. Oke. Kayak gitu. Nah, kok Jadi, nah, ya. gimana? Hmm? Ya, jadi pokoknya untuk teman-teman yang sekarang khawatir, ya tinggal lihat aja. Karena kalau misalnya kita lihat juga ya, kok bahkan sebulan terakhir ini asing sendiri tuh udah net foreigner, not net buy itu sebesar 17 triliun. Apakah menurut Koko ini Benar. dana yang cukup besar sampai IHSG rilis sebegitu kencangnya? Atau mungkin karena kemarin kita juga sideways-nya cukup panjang, jadi sekalinya dia lepas dari resistance, larinya juga langsung kencang banget gitu. Jadi gini, kalau saya punya moto ya, semakin lama Ya. dikocok itu kalau trot itu semakin jauh gitu kan. Jadi ini moto yang sangat relevan di market gitu kan. Semakin lama satu Hmm. saham, satu market itu sideways, ketika dia gerak, pasti kayak mobil yang nggak ada remnya gitu kan. Itu Mhm. sangat relevan. Dan kemarin kan kita sudah Hmm. tahu banget tuh, IHSG nggak akan break 6150 unless big caps-nya jalan. Itu Mhm. kita udah Mhm. sangat Ya. paham karena apa? Eh, yang bisa move IHSG sampai sekarang itu baru big caps. Kita ngomong Zamtek, Zamtek itu Mhm. nggak dominan gitu kan. Sehingga kalau kita mau move IHSG ya harus dari old econ. Nah, old econ Hmm. kalau mau di move harus apa? Harus ada inflow, harus mengembalikan outflow yang kemarin. Selama nggak ada inflow asing, kita cuma di market size yang sekarang, Ya. ngandelin retail yang sekarang, ya nggak akan kemana-mana. IHSG-nya 6150 balik Hmm. lagi 59, 6150 balik lagi 59. Tapi begitu ada info baru, 17T itu something, gitu kan. Ya ini akan Hmm. merubah struktur market, sehingga yang terjadi sekarang, market shifting lagi. Hmm. Setelah tag sideways ke saham alien, ternyata bulan 10 old econ gitu kan. Hmm. Di mana ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Kalau kita Ya. ngelihat, rotasi sebelumnya itu biasanya 2 sampai 3 tahun sekali gitu kan.
Hmm. Tapi ini setahun bisa 3 kali sektor Iya, gitu. setahun bisa 3 kali. Iya, benar, 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 benar. Jadi ya ini sesuatu yang kita harus paham bahwa kita di market harus dinamis, itu satu. Dan yang kedua, kita di market ini nggak boleh terlalu apa ya fanatik terhadap satu sektoral. Iya. Baik itu, waduh, aku old econ mania, hidup mati untuk old econ. Aku tech mania, hidup mati Hmm. hanya untuk tech. Hmm. Aku komoditis mania, hidup mati hanya untuk komoditis. Nggak bisa. Karena Hmm. yang saya pelajari dari sini, ya kebetulan waktu market 2021 ini berjalan, saya pasang dua Hmm. kaki. Saya pasang 50% di tech, saya pasang 50% di komo. Sehingga apa? Ketika tech-nya babak belur, komoditisnya naik, saya masih selamat. Hmm. Kalau saya terlalu hardcore di teknologi. Kalau saya terlalu hardcore di teknologi, mungkin sekarang saya udah nafas pakai sedotan ini, Iya. gitu kan? Kayaknya banyak tuh kok yang ketinggalan Banyak. karena antara kemarin-kemarin terlalu sibuk mungkin sama teknologi, jadi lupa yang ini udah jatuhnya banyak, nggak dicicil-cicil dulu gitu ya, nggak masukin kaki dulu gitu. Akhirnya pas, karena kan kita nggak pernah tahu ya kalau ya kapan market tiba-tiba tuh Benar, bangkit gitu, kayak bisa aja benar, boom gitu besoknya gitu, rally gitu ya kenceng kayak seperti tahun lalu juga. Akhirnya tuh banyak yang ketinggalan karena mungkin duitnya itu semua ya ditaruhnya di teknologi atau bahkan masih fokus di saham gorengan gitu. benar, benar. Jadi kalau saya pribadi sih, ya saya nggak pernah all in ke satu sektoral. Hmm, hmm, Saya pasti pasang dua kaki. Kalau hmm, sebisa mungkin, dua sektoral yang tidak saling berhubungan. hmm, ya, Kalau sektoralnya ini punya korelasi positif, ya sama aja bohong gitu kan. iya. Kalau sektoral ini punya korelasi negatif, sama aja bohong juga. Ah, Satu naik, satu turun. Nggak ada hmm, ketemunya. Portofolio kita di situ-situ aja gitu kan. hmm, Ya hmm, kalau bisa nggak berhubungan gitu kan. Satunya mau naik atau turun, satunya bisa gerak sendiri kan gitu kan. hmm, Kayak gitu. Jadi saya sih, ya untungnya saya punya dua sektoral. Sehingga saya nggak terlambat untuk shift. Sehingga gini, tech-nya hancur nih. hmm. Komoditisnya kan lagi naik. Komoditis saya bisa take profit. Saya bisa operin ke yang sekarang lagi main nih. Iya, 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 iya. Nah, komoditis saya take profit. Sekarang apa nih next dari komoditis? Properti auto. Properti auto poultry. Dari Hmm, poultry kita mungkin bisa main ke komoditis komoditis lagi kita bisa main lah, masih bisa main lah. Sampai menurut saya sampai November komoditis masih bisa chip in hmm. terus lah. Nah, ini kan kita bisa jadi apa ya? Balancer gitu kan. Jadi ada yang bisa di take profit gitu loh. Ya. Nah, permasalahannya Diko, banyak yang masih ragu-ragu tentang, karena kan The Fed juga ada ngomong bahwa mereka akan mulai tapering di bulan November. Nah, kalau misalnya dilihat biasanya kan kalau kita mau window dressing tuh biasanya akhir-akhir Oktober baru gerak. Loh, ini kok September udah gerak nih, udah kencang gitu. Yang ditakutin adalah apakah 2 bulan sekarang gerak, tapi nanti ternyata pas tapering pas November si asingnya nih taking profit gitu, terus bawa balik lagi uangnya ke negara mereka. Dan Ah, kalau saya mikir sih gini, masalah tapering kan. Tapering mhm, itu sebetulnya bagi saya sudah price in. kemarin-kemarin ya Masalah kok. tapering ini sebetulnya udah price. Benar. Mhm, Jadi market kita dihajar sekian lama dengan sideways itu sebetulnya udah price in di tapering. mhm, Dan ingat, sebetulnya ketika Amerika ini bagi stimulus, kita itu nggak kecipratan a single penny gitu loh. Beda dengan kita ngomong waktu tahun 2008. ya, Waktu 2008 mereka kasih stimulus, Indonesia kecipratan. Waktu mereka ya, ya. Bahkan waktu 2013 aja waktu 2008 tuh kan masak ya, masuk banyak ya Indo ya kok ya. banyak sekali. Jadi ketika terjadi bailout itu kan pasca krisis 2008, kita kebanjiran inflow kan. Mhm, Begitu mhm, 2013 ada pengumuman tapering, padahal taperingnya 2014 dan naik bunganya di 2014. Tapi mhm, 2013 itu udah dihajar mhm, duluan karena apa? Struktur market waktu iya, itu kita 55 sampai 60% itu asing. iya, Struktur market kita asing dan sebagian iya, besar iya, asing iya. yang di 60% itu tergenerate dari QE.
QE Amerika. Mhm. Sehingga waktu terjadi tapering dan terjadi bunga naik, vacuum cleaner lah, uang-uangnya disedot semua. Ya. Nah, yang terjadi di Indonesia saat ini, waktu mereka bagi-bagi duit, kita nggak ada kecipratan sama sekali. Bahkan Mhm. kita terjadi outflow bulan Januari. Kita nggak dapat duit, nggak dapat inflow, malah terjadi outflow. Makanya saya bilang sebetulnya kalau dia ngomong tapering ya kita udah press in. Kita nggak akan Mhm. terimpact, kita udah terjadi outflow segitu gede. Sehingga Mhm. dominasi asing di sini dari 60% tinggal 35-40% kan. Dan diisi dengan investor retail gitu kan. Sehingga kalau kita ngomong, waduh takut tapering, takut ada dana asing keluar, dana asing yang mana lagi gitu kan. Nah, Mhm. justru yang baru masuk ini justru karena mereka takut untuk mengimbangi inflasi yang akan terjadi karena krisis energi, mereka lari kemana ya? Pasti ke emerging market lah. Mhm. Ketika nanti dari tapering berujungnya ke suku bunga naik, mereka harus cari negara yang growth, gitu kan. Sedangkan Mhm. karena mereka sendiri nggak mungkin growth. Beda dengan waktu 2013. Ketika suku bunga naik, mereka juga bisa growth dengan bagus gitu kan. Sehingga mereka ya udah sedot aja ke sana. Mereka harus ngamanin mereka punya aset gitu kan. Tapi kalau sekarang mereka mau naikin suku bunga di Amerika sendiri belum tentu growth kondisi sekarang. Mhm. Cuma memang kita nggak bisa pungkiri tapering yang berujung dengan kenaikan suku bunga ini pasti emiten-emiten tertentu yang pasti akan terpukul. Jadi ya kita melihatnya apa? Emiten-emiten yang punya utang US gede, yaitu sebisa mungkin jangan terlalu banyak lah. Mhm. Jadi hubungannya dengan window dressing sih bagi saya dalam sejarah kita ya dari Mhm. 10 tahun terakhir bulan November Desember itu Big Banks nggak pernah absen sih dari window dressing. Ya. Jadi kalau Jadi Bernard sendiri nah, tetap optimis ya bahwa tahun ini walaupun nantinya ada tapering di bulan November, kita akan tetap menghadapi yang namanya window dressing, gitu ya. tetap. Jadi Hmm. nggak usah takut berlebihan. Bagi saya ini kita tetap harus seize the opportunity, tapi ingat jangan overconfidence. Mhm. Selalu sediakan cash. Takutnya Selalu kayak sediakan cash. awal Januari itu karena overconfidence makan apa Benar, akhirnya ambruk. benar. Cuma saya sendiri punya view seperti ini. Hmm. Kalau dari komoditis ini kan bermasalahnya di supply side, bukan demand side kan. Hmm. Nah, supply side ini harus dibenahin. Karena kalau nggak Hmm. dibenahin itu nggak sehat. Kalau Iya, kalau ini terlalu mahal juga nggak bagus juga kan. Kok sebenarnya buat ekonomi benar, justru bisa menghambat. benar. Apalagi kayak coal gitu kan untuk listrik. Untuk listrik, untuk Nah, semen, untuk iya, metal, iya untuk itu semen. itu turunannya banyak sekali kalau coal terlalu mahal itu. Makanya at certain point, coal itu nggak akan dibiarin di atas 200. Apalagi ini bukan dari demand side, ini Hmm. dari supply side. Kalau Hmm. dari demand side itu oke. Ini harga naik karena demandnya gede, pasti bisa dorong ini juga, bisa pass on semua. Hmm. Karena ini dari demand-nya yang naik. Jadi semua cost yang naik bisa di-pass on. Kalau Hmm. dari supply side yang bermasalah, harga naik belum tentu bisa di-pass on ke demand. Yang Hmm. paling ditakutkan kan ini, harga naik nggak bisa pass on. Hmm. Kiamat ini. Makanya ini Hmm. harus cepat atau lambat intervensi. Coal ini pas intervensi. Yang sekarang kita beruntung ini apa? Sesuai prediksi, winter, coal pasti gila. Karena selama Hmm. ini coal ini jadi anak tiri, nggak pernah dikasih fund, nggak pernah dikasih Hmm. duit, Hmm. ya kan? Hmm. Dan ketika terjadi COVID, banyak tambang tutup, banyak tambang nggak beroperasi, ya short supply lah. Ya. China cari gara-gara sama Australia, ya kan? Sehingga short supply lah. Dengan China juga sok-sokan green gitu kan. Hmm. Nggak mau Ya. ngeruk tambangnya, Karena mereka concern dengan itu ESG-ESG-an kayak masih gitu kan. diingat betul kan kok, even kayak perusahaan-perusahaan keuangan besar, prudensial lah, apalah, yang mereka mau Benar, ajuin proposal untuk penutupan PLTU, which is salah satu targetnya adalah Indonesia, PLTU mudanya, tapi and then boom, dalam waktu sehari kita mendengar kabar tentang krisis energi di Inggris gitu, dan langsung merubah semua tatanan tentang benar, batu bara. benar. Karena bagi saya gini, kita memang cepat atau lambat menuju green energy ya. Nah, Tapi nggak akan lebih cepat dari 10 tahun. uh-huh.
kita harus realistis. Sekarang, sumber energi paling murah, ya coal. Mhm. Coal itu madu dan racun. Dibenci tapi dicinta karena murah. Semua industri suka coal, walaupun untuk Ya. lingkungan jelek gitu kan. Nah, sekarang kalau kita mau green energy-nya apa udah siap? Scalable nggak? Hmm. Untuk kelas industri bisa supply nggak? Katakanlah Mhm. yang orang selalu ngomong apa? Solar panel. Solar panel nasibnya di negara 4 musim gimana? Hmm. Butuh teknologi baterai yang memadai. Teknologi baterainya sampai sekarang belum memadai untuk menyimpan energi sebanyak itu gitu kan. Terus kita ngomong tenaga angin. Nggak semua tempat bisa generate tenaga angin. Terus kita mau ngomong apa? Pakai geothermal. Ya masih negara tertentu aja yang bisa generate geothermal gitu kan. Jadi bagi saya belum scalable. Tapi 10 tahun lagi, yes. Dengan adanya krisis energi sekarang, yes. Ini akan mendrive orang untuk segera mencari energi alternatif. Karena mereka tahu, ini konyol. Mau go green, fund-nya semua nggak danain coal, tapi nggak ada R&D untuk percepatan green energy. Itu konyol. Jadi pasti kalau orang bilang ya, wah coal nggak ada inflow masuk, coal nggak ada ESG, orang nggak boleh beli. Benar. Tapi at some point, saya punya teori market will correct itself. Gitu kan. Market will correct itself. Ini kalau laporan keuangan meledak ratusan persen, dividen meledak berkepuluh-puluh kali lipat, masa sih market diam aja? Hmm. Masa sih kalau perusahaan ini bagi dividen dengan harga, katakanlah kayak ITMG nih, katakanlah dia Hmm. nggak gerak, harga tetap 10.000, bagi dividen 4.000. Mhm. Masa sih market nggak uber-uberan nyari Mhm. saham ITMG, ya kan? Iya. Masa dibiarin ITMG bagi dividen yield 40%? Kan nggak mungkin. Mhm. Kayak gitu. Jadi market will correct itself. Bagi saya seperti itu. Ya. Dan itu terjadi. Dan itu akan terjadi pada semua sektoral, nggak cuma coal. Begitu juga kalau nanti terjadi apa? Overprice. Overprice pun juga gitu. Market will correct itself, gitu kan. Oke. Thank you kok, penjelasannya clear banget. Terus Koko juga ngejelasinnya tuh pelan-pelan banget, jadi gampang banget dipahaminnya. By the way, kita sambil jawab pertanyaan teman-teman ya kok ya. Boleh, boleh, boleh. Oke. Em, Ntar dulu. Oh nih, pertanyaan dari Just Afif. Oke kok, jadi kalau misalnya sekarang bagusnya kita ke komoditi atau ke consumer? Kalau saya sih nyarinya properti ya. Hmm. Saya Karena itu justru tadi, sekarang nyarinya properti. karena Benar, komoditi boom, biasanya lapangan kerja tuh jadi tambah banyak, income juga tambah benar, besar karena pendapatan perusahaan membesar kan bonus-bonus keluar. Jadi biasanya daya benar. beli masyarakat meningkat, teman-teman. Jadi kalau Bernard Ya, vote untuk properti, justru properti juga banyak yang belum digerakkan ya kok ya. exactly my point. Jadi, kenapa kita ngejar barang-barang yang udah naik? Iya, iya, Justru iya. yang lagi dikocok di bawah, yang lagi nggak kemana-mana, orang takut masuk, kita titip sandal gitu kan. Iya. Nanti kalau kejar Res, barang yang udah naik, kalau nyangkut disalahin lagi ya kok ya. Dibilang nah, kalau FOMO. makanya, kalau nanti nyangkut jadi Kiko gitu kan, teh. Kiko tahu ya, Kiko? Kiko Ulatnya tuh apa? teh pucuk. Oh iya, iya, Ulatnya tahu, teh tahu. pucuk. Nah, nanti kalau kita jadi Kiko, bingung. Nanti ini gimana, di cut loss atau di average gitu kan. Tapi kalau dikasih saham yang lagi sideways di bawah, nggak sabar gitu kan. Iya, Kok takut tambah lama, turun nggak kok. gerak-gerak. Biasanya takut tambah Ya, turun. Hmm. yang penting kan kita harus lihat nih, saham ini udah ranging berapa lama. Nah, Terus dia punya support-support terdekat. Nah, kok kalau kok udah mulai bottoming ya putus-putus. kenapa kita nggak collect? Nah, Iya ya, nah, ya kalau udah mulai bottoming, dari volume nah. udah kelihatan datar, terus support juga udah nggak kemana-mana, nggak pernah break selama katakanlah sebulan, 2 bulan, ya itu berarti kan kita udah mulai bagus untuk entry kan, Oke. kayak gitu. Jadi Cuma ya harus dicatat ya sabar. teman-teman. Caranya Ko Bernard adalah kalau misalnya harga sahamnya turun udah sideways 1 bulan 2 bulan, volumenya juga udah datar, nggak ada tekanan jual di situ, udah bisa dicicil gitu ya kok ya.
Itu tinggal Benar, nunggu benar. waktunya aja tuh. Biasanya memang dibawa bosen dulu ya kok pas sideways, tapi sekalinya ya itu yang kayak tadi Koko bilang, dikocok-kocok sekalinya muncrat kencang gitu. Benar, benar. Siapa yang nggak bosan megang Unilever? Iya, Unilever iya, iya, itu benar-benar. sideways dari 38 sampai 4.200 mungkin 2 bulan Hmm. ya. Hmm. Dari 5.000 ke 3.800 itu 3 bulan kayaknya. Hmm. Tapi dibalas kenaikan 3 hari, Hmm. gitu kan? Kita nunggu 3 bulan, 3 hari di bawah BEP loh. Hmm. Itu Iya, sekelas, istilahnya kita ngomong, itu sekelas Babon, sekelas Unilever gitu kan, yang begitu gede hmm. market cap-nya. Itu bisa seperti itu. Iya, Apalagi emiten-emiten lain yang mini-mi gitu kan. hmm. Kayak Iya. gitu sih. Oke. Next question ya kok. Eh, oh nah ini. Tadi kan Koko bilang kalau misalnya tapering itu justru bisa dana-dana bisa ke Indonesia gitu karena nyari growth dari emerging market itu sendiri. Tapi sebenarnya kalau pengaruhnya terhadap market US sendiri itu gimana sih kok? Ini pertanyaan dari Yan Hanggoro. Nah, jadi sebetulnya bukan taperingnya dulu. Sebetulnya karena uncertainty di Amerika, uncertainty di China. Ini yang menyebabkan ada inflow ke kita. Sehingga apa? Tapering ini nggak akan berubah banyak menyedot apa yang terjadi di inflow di kita ini. Karena inflow yang terjadi di kita itu bukan inflow dari quantitative easing. Tapering ini Hmm. kan sebetulnya kan hasil dari quantitative easing yang disedot balik kan. Kayak Hmm. gitu. Jadi sebetulnya sih kita nggak terlalu worry-nya karena itu. Dan pastinya karena ada uncertainty di mereka punya negara dan ada peluang terjadinya stagflation karena ada krisis energi, ya mereka carinya emerging market yang high growth. Nah, kalau kita ngomong Amerika sendiri seperti apa ke depan dengan adanya tapering, sebetulnya sih kalau bagi mereka, mereka harus ngimbangin inflasi dengan naik bunga. Itu udah Hmm. nggak bisa ditinggalkan gitu kan. Apalagi dengan adanya krisis energi seperti ini, yang pasti kalau nggak segera diatasi, pasti pass on ke semua barang, semua Hmm. harga produk. Lah kalau mereka nggak naikin suku bunga ya mati juga gitu kan. Hmm. Jadi ya ini mau nggak mau mereka harus naikin. Terlepas nanti setelah dinaikin terjadi stagflation atau enggak, bagi bagi saya itu harus itu. Tapi bagi saya kemungkinan Amerika stagflation Oke. seperti itu. Kalau misalnya terjadi stagflation, emang pengaruhnya apa sih kok? Stagflation itu harga barang naik, Iya, tapi harga orang barang nggak naik. bisa benar, tapi orang nggak bisa beli, nggak ada growth. Iya, iya. Arahnya pasti nanti suatu saat ke deflasi. Nah, Nah, kalau udah deflasi, pasti kan kalau namanya di sana suku bunganya tinggi tapi deflasi, iya, market will correct itself gitu kan. iya, 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 iya. Siapa yang mau invest di negara yang nggak ada growth? Iya, betul. Ya pasti carinya ke negara-negara yang punya growth. Iya. Kayak gitu sih. Jadi emerging Oke, market menurut saya sih bakal menarik lagi. oke. Clear banget kok. Thank you. Ha-ha. Nih teman-teman nanti bisa ulang loh videonya karena kok Bernardnya ngejelasinnya juga pelan-pelan banget nih, keren. Nah, ini aduh 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 aduh, aduh. Kelewat kelewat. Ya, ya udahlah nggak apa-apa yang ini dulu. Eh, oh ya udah deh. Kok nggak apa-apa ini kepencet soalnya. Bags dan buku Ha-ha. bahas dong kok terutama untuk window dressing. Mungkin karena tadi Oke, Koko ada mention tentang properti. oke. Kita Bex ya. Bex itu di kacamata saya masih punya PR besar. Hmm. Apalagi dia dibayangi dengan red issue yang menurut saya dilusinya 38% ya, nggak salah. Hmm. Tanpa standby buyer. Hmm. Bagi saya itu something wrong sih. Ya. Jadi Jadi kita dia cuma dapat punya, dilusinya doang ya, Kok ya? benar, benar, benar. Kamu cuma dapat dilusinya doang, standby buyer-nya nggak ada. Terus untuk penambahan modal untuk apa? Paling untuk write off dia punya NPL. Yap. NPL growth-nya 20% gitu kan. Serem. Hmm. NPL net-nya di atas 5%. Saya baca prospektusnya sih nggak terlalu tertarik dengan BEX sih. Saya agak serem sih terus terang dengan BEX. Jadi selama dia belum bisa write off dia punya NPL, ya saya nggak akan noleh dulu lah. Dia harus restructure total, dia beresin dulu dari dalam,
ya baru saya mungkin akan noleh kayak gitu. Nah, kalau masalah buka, buka ini kan seperti kita tahu kemarin waktu IPO, menurut saya kurang begitu mulus gitu kan. Hmm. Karena apa? Ada dari kita ngomong lah ya, beberapa saham yang Hmm. tidak di-lock, saham-saham Mhm. founder yang tidak di-lock. Jadi yang tidak di-lock itu kan nggak salah 10% dari ownership mereka Iya, kan. Itu kan jualan karena bagi saya mungkin ada yang merasa nggak happy atau mungkin merasa udah cukup gitu kan. iya. Nah, itu kan dimanfaatkan beberapa pihak untuk melakukan instrumen derivatif, pinjem barang dan Mhm. dijual gitu kan. Atau orang Mhm. gampang ngomongnya short sell gitu kan. Churchill. Nah, itu kan pinjem barang dan dijual. Sehingga apa? Terjadi kepanikan market, retailnya cut loss, banyak yang ikut nge-short, banyak yang ikut buang, sehingga terjadi sekarang di bawah IPO, gitu kan. Fakta yang menarik dari buka ini, satu, setelah dia di bawah harga IPO, setelah semua retail keluar, ternyata asingnya masuk semua. Hmm. Hmm. Sekarang dominasinya di buka ini asing semua nih, gede banget, Hmm. gitu kan. Terus, nah yang kedua, saya sendiri percaya terhadap bisnisnya buka nih. Saya percaya Mhm. terhadap bisnisnya buka, dia concern ke UMKM. Bagi saya itu sekarang eh, belum ada yang head to head dengan dia. Mhm. Yang selama ini Shopee dan Tokopedia head to head, Bukalapak ini punya another positioning sendiri gitu kan. Yang mungkin nanti punya kompetitor namanya Ula, yang konon si Alibaba, sorry, Amazon yang akan investasi di Ula kan, untuk jadi head to head untuk dengan Buka. Tapi Buka menang satu, dia udah menang start. Sedangkan untuk menggait UMKM itu kan nggak cukup dengan modal. Tapi kita harus punya ekosistem, kita harus punya channeling, kita harus punya kekuatan di negeri yang kita mau masukin, gitu kan. Mhm. Nah, Bukalapak udah punya ekosistemnya. Dia juga sharing ownership dengan si Mtek, di mana si Mtek ini juga ada Salim di dalamnya. Rajanya consumer gitu kan. Consumer. Dan produk yang paling laris, benar, yang produk yang paling laris di UMKM, dari si Pak Teddy-nya sempat bilang, ya Indomie lah, ya kan. Nah ini kan jadi movernya untuk, istilahnya apa ya, kalau kita buka warung, itu ada barang yang untungnya dikit, tapi harus ada untuk narik konsumer untuk beli yang lain. Nah inilah Indomie itu. Hmm. Bagi saya kayak gitu. Jadi itu powernya buka ada di situ. Jadi bagi saya, ke depan, in term of business, dia oke. In term of stock movement, kita tinggal lihat price actionnya nih. Ini kan asing udah masuk berbondong-bondong. Mereka udah banyak posisi dibuka nih. Masa sih asing yang segitu banyak nggak pengen cuan gitu kan? Hmm. Ya. Kayak gitu aja sih. Jadi Jadi ya yang sooner jualan later, retail yang beli asing ya kok. Nanti dibalik lagi tuh pas asingnya distribusi di harga atas, retailnya lagi yang beli. benar-benar. Kan teorinya tetap sama, semakin lama dikocok, moncrotnya semakin jauh gitu kan. Ya. Ya kayak sekarang ini, kayak gitu. Oke. Nah ini tadi ada yang apa nih? Tapi Agustus 58%. Oh ini lagi berdebat nih di kolom komentar. Katanya asing 42%, 58% lagi berdebat. Kalau aku sih, aku lihatnya juga, aku kan pas buka tuh nggak dapet poolingnya ya kok ya. Gara-gara kese aku tuh Ah, ah, ah. kurang angkanya di belakang. Akhirnya nggak dapet. Oke, oke. Oke, Oke. Terus, padahal aku masukin juga. Terus sorry ya, oke. interupsi di belakang tuh. Ada minion-minion. Harap Terus maklum. tapi pas semenjak harganya jatuh aku sih pungutin ya, apalagi ngelihat akumulasinya setiap hari itu. Gitu sih. Benar. Jadi kalau saya sih tetap kalau zamannya orang lagi takut sih, ya bagi saya nggak ada Hmm? alasan kita untuk ikutan takut selama in term of. Jadi kalau kita ngomong kita Hmm? ini mau nangkep golok, ya pastikan golok yang kita tangkap ini worth it untuk ditangkap gitu kan. Kayak gitu. Jadi bagi saya buka ini termasuk golok yang patut untuk ditangkap. Tinggal nunggu price Hmm. actionnya aja sih. Seperti itu. Oke. Oke, next question ya kok. Oh, tadi ini ada yang nanya yang belum kepencet.
Nah ini, kalau retail gimana kok? Retail, retail bulan 11-12 itu kan pasti mereka panen tuh. Itu panennya Hmm. kan setara dengan waktu Lebaran. Apalagi sekarang kita tahu kan yang namanya PPKM apa segala udah nggak kerasa lah ya. Udah banyak yang mulai vaksin sampai anak kecil, udah banyak yang PPKM-nya Hmm. level 1, Bali juga udah dibuka untuk asing gitu kan. Jadi bagi saya sih buying power untuk ke retail di bulan 11-12 itu pasti akan terjadi. Nah, market ini kan biasanya leading 2-3 bulan sebelum apa yang diharapkan terjadi, market akan react duluan gitu kan. Ya, Hmm. itu yang terjadi sekarang. Makanya beberapa retail kan udah mulai uget-uget ya istilahnya ya. Hmm. Cuma retail ini seasonal. Itu yang kita harus tahu. Kita harus bisa manfaatin seasonnya dengan baik. Kayak gitu. Jangan dibawa swing Oke, terlalu panjang kalau retail. oke. Em, nah ini pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa nih nggak bisa share pertanyaan? Ini pertanyaannya window dressing sama January effect, apa bedanya kok katanya? Window dressing itu kan biasanya perusahaan-perusahaan menjelang tutup buku atau fund-fund menjelang tutup buku, mereka kan ada kepentingan untuk memperoleh performance. Sehingga kan fund-fund yang paling dominan punya saham apa, pasti akan nge-push mereka punya saham supaya ditutup dengan bagus di akhir tahun. Supaya NAV awal tahun start 2021 dengan NAV akhir tahun 2021, growth-nya kan bagus. Tujuannya kan itu sih sebetulnya window dressing. Nah, Hmm. sedangkan January effect itu apa? Biasanya setelah window dressing, itu kan terjadi rebalancing fund. Mereka biasanya banyak rebalancing emiten-emiten, mereka ngatur structure portfolio lagi kan. Nah, itu biasanya ada beberapa sektoral yang January effect itu naik gitu kan. Kayak gitu. Tapi kalau menurut saya lebih valid window dressing di Indonesia daripada January effect. January effect di Oke. Indonesia tidak terlalu valid. Heeh. Nah, tadi sektor dimulai dari sektor apa aja kayak udah dijelasin di awal-awal sama Ko Bernard. Kita masuk ke eh sebentar ya kok. Ini aku cari pertanyaan yang agak sesuai dengan tema. Oh nih mungkin. Koko ada ngikutin BRMS nggak? Menurut Koko Oh iya worth iya it tidak dong. untuk tebus, untuk tebus RI BRMS? Oke. BRMS itu udah singkatan nama saya loh, Bernard Mardika Sanjoyo gitu kan. Bisa Itu bisa bisa. emitennya meant to be me gitu kan. Nah gini, kalau saya sih BRMS itu kenapa saya suka? Bagi saya itu BRMS salah satu peluang turnaround story. Hmm. Karena dari paparan publik yang dia lakukan, dia kan sekarang lagi melakukan ekspansi di Palu dan Gorontalo untuk tambang emas. Dan di Palu itu kan dia mulai pabriknya mulai beroperasi di awal tahun depan ya. Yang tahun ini kan dia mulai menghasilkan nugget gold itu dari rampasan penambang-penambang liar. Sehingga kemarin waktu first half 2021, pendapatan lain-lain BRMS itu naik kenceng. Itu saya konfirmasi ke manajemennya, waktu mereka paparan publik, itu dari rampasan tambang liar. Jadi itu tinggal diproses, jadi nugget, jadi instant money gitu loh. Nah, Hmm. dan mereka juga yang di Palu itu akan beroperasi 2022. Yang 2023 itu Gorontalo. Mereka red issue ini murni semua masuk ke aset. Yang red issue kedua ini seperempat masuk ke eksplorasi. Sehingga dari eksplorasi itu kan nanti pasti akan menaikkan resource dan reserve gitu kan. Nah, dan dilusinya pun tidak gede, dilusinya pun cuma 16%. Dan red issue-nya berada di harga bawah. Jadi anggap aja kita ini average down gitu kan. Ya bagi saya sih worth it untuk ditebus ya. Hmm. Karena jelas satu, penggunaannya untuk ekspansi usaha. Kedua, ini semua dikapitalisasi, sehingga dia punya nilai buku pasti naik, ya kan? Hmm. Dan yang ketiga, standby bayarnya ada.
Oke. Ditambah lagi yang keempat, kita udah tahu bahwa dari red issue yang pertama, itu yang menghasilkan pemegang saham baru, 13% Emiratarian Global. Kalau kita rajin searching-searching sedikit, Emiratarian Global itu siapa sih? Ya, itu pernah masuk ke akuisisi CMNP tahun 2013, ya itu milik Salim gitu kan. Hmm. Jadi itu kan vehicle-nya Salim. Jadi kalau boleh dibilang ya, itu udah ada konglomerat keluarga gede di Indonesia yang istilahnya titip sandal ke BRMS. 13% itu bukan nominal yang kecil, karena menurut Undang-Undang Perseroan, 13% itu kita udah bisa nitip agenda RUPS, udah bisa pasang direksi gitu kan. Hmm. Jadi dengan dia naruh sandal 13% waktu red issue pertama, bagi saya itu something good. Nah, kita tinggal Hmm. lihat nih, ketika red issue kedua ini, dari sandal sebelah kiri dikasih sandal sebelah kanan juga nggak? Gitu kan. Kalau ternyata dia kasih sandal kanan kiri ya, menurut saya dari segi good corporate governance pasti akan lebih bagus. Dan kan katanya ada nih faktor ownership diskon gitu Hmm. kan. Karena ini miliknya Bakri, ada diskon sehingga dia dari nilai bukunya nggak pernah bagus gitu kan. Dia kan sekarang diperdagangkan 60% nilai buku kalau salah ya. Jadi 0,6 PBV lah sekitar segitu. Apalagi nanti dia udah red issue, nambah aset kapitalisasi, pasti semakin jauh dari nilai bukunya kan. Ya bagi saya sih itu menarik ya. Jadi nanti BRMS itu bukan lagi Bumi Resources Mineral, tapi jadi Bumi Resources milik Salim gitu kan harapannya. Oh, BRMS. Bumi Resources milik Salim ya. Nah, itu dia. Oke, kok. Nah, ini lanjut. Nah, ini ada yang nanya nih. Kok Friends sekarang lagi turun? Apakah story-nya sudah selesai atau hanya cooling down? Kalau lihat pattern-nya membentuk head and shoulder. Jadi ini termasuk di Instagramku juga banyak banget yang nanyain tentang Friends. Mungkin kan kalau Ha-ha, Ko Bernard karena ngikutin story-nya jadi lebih ngerti. ha-ha. Eh, terkait pertanyaan tersebut, gimana kok? Apakah story-nya sudah selesai atau hanya cooling down dulu? Dari awal story-nya itu kan kenapa dia bisa turn around? Karena dia akuisisi Moratel kan. Hmm. Moratel ini kan baru masuk 20% di Friend. Sehingga apa? Karena baru masuk 20%, laporan keuangan Moratel ini belum terkonsolidasi ke laporan keuangan si Friend. Nanti hanya berupa Friend investasi di Moratel, Moratel bagi dividen ya, Friend cuma punya pendapatan dividen gitu kan. Tapi Hmm. kan nggak dikonsul gitu kan. Nah, targetnya apa? Targetnya Moratel ini kan dikuasai 80% oleh Friend. Ketika udah dikuasai 80% oleh Friend, ini kalau nggak salah, berdasarkan peraturan PSAK yang kita miliki sampai saat ini, itu langsung terkonsolidasi itu laporan keuangannya kan. 10% kan. Nah, kalau Moratel ini 80% udah dikuasai oleh Friend, dan laporan keuangannya terkonsolidasi, Moratel ini kalau kita rajin buka laporan keuangannya Moratel, dia kan menerbitkan obligasi nih, otomatis ada prospektus ya. Laporan keuangan Moratel ini dia punya EAT 1,5 T. Earning after tax-nya dia 1,5 T. Friend punya EAT 2020 itu minus 1,4 T. Di mana sewaktu EAT Friend minus 1,4 T, dia punya operating income itu udah positif. Jadi minusnya ini hanya karena depresiasi dan amortisasi. Berarti sebetulnya dia udah making money nih, gitu kan. Dan ini diafirmasi ketika laporan Q1 dan Q2-nya itu arahnya udah positif nih. Berarti apa? Setelah Friend ini mengalami kerugian 12 tahun, slowly but sure dia ke arah hijau. Apalagi Moratel masuk, apalagi nanti laporan keuangan. Kan efek yang luar biasa bagi laporan keuangan Friend gitu kan. Dan kalau kita mau lihat lebih dalam, Friend ini di dalamnya komisarisnya Jio, ex-Jio India. Seperti yang kita tahu, Jio India itu kan konglomerasi kan, konglomerasi telco Hmm. di India. Ya menurut saya sooner or later kenapa dia hire orang dari Jio India? Karena dia ingin benchmarking ke Jio India.
Apakah itu butuh waktu? Yes, itu nggak instan, itu semua butuh waktu. Hmm. Ya dinikmati aja perjalanannya. Yang penting kalau kita eh, istilahnya hold satu emiten, kita tahu bahwa emiten ini growth nggak, ada turnaround story nggak, kan itu ya yang penting ya. Hmm. Jadi kita nggak hanya butuh saham yang under value. Saham under value kalau nggak growth, itu nanti dari murah jadi murahan. Bener ya, Iya, Olivia? benar. Saham murah tuh bisa kadang-kadang karena memang ada alasannya kenapa dia jadi murahan ya kok. Benar, benar, benar. Kalau memang saham itu udah nggak ada growth, dulu harganya mungkin katakanlah 10.000, sekarang 5.000 ya bukan murah ya, karena dia udah nggak ada growth ya. Memang sekarang price-in. Hmm. Memang dia lagi ada PE rebalancing gitu kan. Hmm. Tapi kalau dia Ya, ada growth, sahamnya turun, harganya murah, opportunity to buy. ya, Kayak gitu. ya, ya. Bisa jadi juga apa memang ya re-rating contohnya misalnya kayak rokok-rokokan ya kok ya karena Benar, growth-nya sudah benar. nggak kayak dulu. Jadi ya Ya re-rating re-rating. juga pasti PI-nya nggak bisa kayak Benar. dulu lagi. Hmm. Jadi kalau kita ngomong, wah, HMSP dari harga 5.000 ke 1.000, murah dong. Ya, enggak juga. Dulu PI berapa, sekarang PI berapa gitu kan. Ya Hmm. re-rating lah, karena growth-nya juga beda. Dulu Iya, growth-nya dulu double GPM digit. berapa, sekarang GPM berapa ya kok ya? Benar. Dulu double digit growth-nya. Sekarang Nih. single digit, alhamdulillah gitu kan. Malah arahnya mereka udah ke arah sunset. Mereka harus cari bisnis pengganti gitu kan. Ya. Jadi ya, kita harus bisa lihat ke situnya juga. Jadi nggak bisa cinta mati hanya comparing secara, oh dulu sekian, kalau sekarang murah dong, berarti sekarang harapannya bisa balik kayak harga dulu. Nggak bisa juga. Contoh Hmm. kayak coal. Coal ini termasuk yang di-rating nih. Hmm. Dulu coal tertinggi tahun 2008 cuma 120 ya, 120, 130 lah. 134, sorry. Coal harganya 134. Itu ITMG harganya 40.000 gitu kan. Hmm. Itu yang lain-lain udah harganya nggak karu-karuan gitu kan. Nah sekarang, kenapa kok harga coal-nya 2 kali lipat dari tertinggi 2008, ITMG-nya even cuma tertinggi 27.000 kemarin. Ya re-rating, kita tahu coal ini udah sunset. Within 10 years pasti sunset. Pasti ada re-rating di sini, walaupun kondisi sekarang laporan keuangan masih bagus, dividen masih bagus, tapi kita look at the future, ini bisnis yang pasti sunset. Ya kita nggak bisa tutup mata, walaupun sunsetnya masih lama, pasti ada re-rating di situ. Hmm. Kayak gitu. Ya, oke. Tapi Nice memang kok. kalau kemarin tuh bahasa Surabaya ini kebacut. Hmm. Itu benar-benar marketnya nggak react sama sekali gitu kan. Itu padahal secara dividen yield kalau kita hitung kasar Hmm. udah pasti kotos-kotos gitu kan. Hmm. Ya Hmm. pasti orang ngincer lah Karena aku salah kayak satu gitu. yang kemarin nggak sabar juga. Biasa aku kan tiap tahun, hampir tiap tahun pasti masuk indie kan kok kalau menjelang akhir Hmm. tahun tuh. Kemarin Ha. juga ada sempet punya gitu, cuma ya gitulah nggak sabar akhirnya di resistance ku jual nggak lama habis itu lari deh. Aku ini Malah kemarin juga sempet trading tuh. Aku ini itu kan karena high beta ya. High ya beta. Jadi aku punya aku di juga basicnya indie karena high beta. benar. Jadi aku call itu top holding ITMG Adaro Indi. Nah, ITMG Adaro aku hold lama tuh, nggak tak tradingin. hmm, Cari jackpot. Yang Indi aku 1.200 masuk, 1.400 keluar. Koreksi lagi ke 1.300 aku nggak masuk. hmm, Tapi begitu call breakout, 1.600 aku makan. hmm. Jadi uh, enjoy the flow aja gitu. Enjoy the flow aja. Jadi ada beberapa emiten, walaupun dalam satu industri yang sama, aku merasa tuh risky untuk hold Indi lama. Hmm, 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 Jadi hmm. aku lebih enak kalau Indi itu ya aku enjoy the ride Hmm, aja gitu. ya. Biasanya buat Tapi kalau manfaatin momentum doang. benar, benar. Tapi kalau kita ngomong kayak Adaro, ITMG, Hmm, feel safe. Kita hmm, feel safe. Walaupun katakanlah di ombang-ambing marketnya nggak react, kita ada dividen warranty yang gede. Jadi lu nggak mau react, nggak apa-apa dah. Gue dinina hmm. bubuin pakai dividen, gue udah cukup. Ya, ya. Kayak gitu. Oke. Nice kok. Next ya kok. Nih ngobrol sama Koko itu loh. Seru banget. Nih di jam 9 nggak apa-apa nih kok. Bentar Nggak lagi ya. kerasa ya? Maksudnya Nggak nggak apa-apa. apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Lebih dikit Santai, nggak apa-apa kan santai. kok? Asik. Santai, santai. Oke. Ini udah. Oke. Oh, nah. Kok minta tips kapan kok Bernard full porto
atau selalu tetap ada cash, dan saat ini cashnya udah sisa berapa persen kok? Cash saat ini Cash 20%. yang di RDN ya kok, bukan cash yang di tabungan. 20%. Oh, saya Oke. kalau saya cash di tabungan nggak pernah gede loh. Oh iya ya. Saya cash yang di Tapi tabungan dana itu darurat hanya kalau telepon. benar, hanya cuma cukup cover dana darurat tok. Oke. Saya nggak pernah gede cash di tabungan. Saya malah Oke. banyak ngendon di RDN. Hmm. Jadi kalau saya sih 20% di saat ini. Terus apakah selalu stay cash? Enggak juga. Hmm. Enggak juga. Kadang pernah full load juga. Kalau memang marketnya contoh nih, kayak November tahun lalu, Hmm. ya pasti full load lah. Itu Hmm. saya pakai istilah ini sih, even blindfolded monkey can make money gitu kan. Ya, 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 ya. Nah, kalau Kita udah tahu ya juga istilahnya kemarin ya. Hmm. benar-benar kalau udah momennya blindfolded monkey can make money, ya kita all in lah. Siram bensin ya kok ya. Sebagai Iya, orang FOMO tapi kita perlu siram bensin. benar, tapi ingat satu, berani beli, berani jual. Ya. Hmm. Orang kadang satu, berani beli, nggak berani jual. Betul. Belinya gampang, tinggal ngikutin orang, pas Iya, jual bingung. Even itu udah benar, cuan bingung jual, even itu minus juga bingung jual. Perlu benar, dijual benar, atau perlu di average down, gitu kan? benar, benar, benar. Jadi ya itu, harus berani beli, harus berani jual. Nah, ya. Makanya itu Soalnya perlunya kita tahu technical. iya kok. Soalnya ini juga ya, kalau maksudnya kayak sebenarnya kan mungkin ada yang kayak beranggapan kalau misalnya nggak beli di atas takut ketinggalan, ya nggak apa-apa sih, asal kalau misalnya ternyata analisanya nggak sesuai dengan kalau market nggak berjalan sesuai dengan analisa, harus berani cut loss ya kok ya. Jangan Benar, benar. Kan udah ada risk nggak reward. sesuai, denial terus, di average down terus kok. Benar, benar. Kan ada namanya risk reward kan. Hmm. Dan untuk strategi ketika katakanlah kita salah posisi nih, itu kan sebenarnya ada Hmm. dua posisi. Apa ada dua Hmm. strategi? Satu, Hmm. itu memang average down. Tapi yang penting in future growth-nya masih ada, perusahaannya nggak salah. Ya. Itu tidak apa-apa lah. Kita katakanlah salah momen lah. Kita salah Hmm. cycle. Kita mau average down is okay. Itu kalau kita memang punya duit cukup gitu kan, dan money management kita benar. Hmm. Cara yang kedua apa? Kontrain dulu barangnya. Hmm. Maksudnya? Short dulu lah. Oh. Short dulu, buang. Kalau kita nggak mau diomong cut loss, kita short. Hmm. Buang dulu, how low can they go, sampai dasar kita baru serok lagi. Kayak Hmm. gitu. Contoh Unilever, ketika dia udah break 6.100, ya udah, short dulu aja. Hmm. Dia low-nya di mana? Kemarin sempat ngebase di 5.000 sampai 5.500. Ya, at least kalau kita re-entry di 5.000 sampai 5.500, kita untung 500 poin gitu kan, nggak terlalu nyesek. Atau mungkin kita belum Hmm. comfort, kemarin waktu nge-break 5.000, dia nge-base di 38 sampai 41, kita masuk, kita udah hemat 2.000 poin. Untuk Hmm. BEP lebih gampang gitu kan. Ketika sekarang naik dari 4.000 ke 5.000, kita udah 50% udah recover gitu kan. Yaitu Hmm. strategi kontrain barang. Tapi Hmm. memang strategi kontrain barang ini kita harus punya technical benar. Kalau Iya. kita nggak punya technical benar, kita kontrain barang, itu kontraannya bisa digondol maling nanti. Mm-mm. Kayak gitu. Jadi hati-hati kontrain barang. Ada juga kalau habis cut loss belum tentu berani masuk lagi kok. Mental kadang kena kan, apalagi kalau udah Iya. terlalu gede cut loss-nya. Nah, Mental kena, akhirnya ada dua kemungkinan kalau mental kena. Satu, kita jadi lebih agresif trading ngawur. iya. Gimana kalau kita terlalu agresif, pasti kemungkinan rugi lebih gede. Iya. Yang kedua, jadi chicken. Hmm. Masuk apa-apa nggak berani. Hmm. Kayak gitu. Dua-duanya salah itu. Iya. Ya benar-benar benar. Banyak juga sih, even aku juga pernah ngerasain, kadang kita kalau misalnya kalah trading kan jadi nafsu pengen balikin apa yang loss itu kan. Jadi itu sebenarnya udah nggak rasional, malahan bukannya bisa balikin cuan, malah tambah loss tuh. Itu sih Karena ya buru-buru lihat marketnya udah irasional banget kan. benar-benar. Ya, actually saya punya moto apa yang hilang di market harus balik dari market gitu kan. Tapi tetap harus Ya. pakai nalar. Nggak boleh membabi buta. Tadi yang ngomong kok masalahnya itu kok kontrakannya kebakaran. Nah, kalau kontrakannya kebakaran ya itu. Hati-hati makanya kontrakin.
Oke, oke. Nih dari tadi banyak yang nanya. Kalau MTech gimana kok? MTech nunggu inilah apa air banjir bandangnya nunggu surut dulu. Hmm. Ya Barang yang wajar masih lah banjir kemarin bandang, naik. Iya, kemarin naiknya juga udah bener. banyak teman-teman. Jadi wajar kalaupun koreksi itu wajar banget. Dari 500 ke Iya, 3.000. iya. 500 ke 3.000, sekarang banjir bandang ke 1.500. Ya udah, nunggu banjir bandangnya berhenti dulu, nunggu dia ngebase, nunggu volumenya Iya, nunggu stabil, ngebes. baru itu posisi yang bagus untuk entry. Mau turun ke 1.500 yang masuk dari 500 tetap masih berapa tuh? 300% kan? Masih cuan, masih bagger Iya, 3, iya. Nah ini kok kayak gitu. ada temanku nih nanya nih, Derian. Kok ada masuk Saratoga nggak katanya? Kagak. Jujur Nggak. Saratoga saya nggak masuk stock universe. Oh, oke. Ha, 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 Kalau ha. saham-saham yang Cuma ada di dalam Saratoga, Big, tebik, tebik saya MDK masuk. masuk nggak? Jadi Tebik beli MDK saya sahamnya masuk. yang ada di dalam ya, Yes, nggak beli exactly. Saratoganya ya, iya. Sebetulnya actually ya, kalau kita hitung Hmm, kapitalisasi satu-satu dari anak-anaknya Saratoga, ya, Saratoga itu sebenarnya consider cheap. hmm, Sebetulnya gitu, ke Saratoga itu consider cheap kalau kita ngitung satu-satu anaknya ya. ya, ya. Cuma saya lebih seneng ke anak-anaknya dulu deh. Karena Hmm, apa? Itu kan ada yang namanya holding discount. hmm, Biasanya kalau holding itu harganya nggak mungkin bisa premium gitu kan. hmm, Kecuali holding ini bisa membentuk satu ekosistem sehingga memberikan nilai tambah. Itu baru ada holding at premium. Contoh, ketika MTech ini integrasi semua ekosistemnya, ini pasti akan jadi holding at premium. Walaupun sekarang kan memang lagi koreksi ya. Terus MLPL, walaupun sekarang lagi koreksi, at the some point ketika dia bisa menggabungkan semua ekosistemnya dia menjadi nilai tambah, ya ini bisa jadi holding at premium. Tapi kalau kita punya holding yang katakanlah isinya A sama B sama C sama D itu semua nggak berhubungan, ya itu malah holdingnya pasti kena diskon. Kayak gitu oke. sih. Wah, keren banget insight-nya. Oke, thank you kok. Nah, kok nih pertanyaannya Ha, adalah kalau ada teman-teman nih misalnya kayak masuk nih menyambung pertanyaan dari Muhammad Gaddafi ya. Kok ada ha. saran nggak? Misalnya nih ada teman-teman yang katakanlah masuknya telat gitu kayak frame MTech, mereka masuknya terlalu di atas dan di average down terus. Sebenarnya bener nggak sih kok? Apa sebenarnya tunggu aja sampai ke base dulu? Kalau menurut Koko baru di average down di situ. Dibanding kayak setiap turun di average down terus. Gini, saham turun itu kan kita bisa ngelihat kan, volumenya kayak air bah, atau dia turun Air, tanpa volume, volume kayak air bah tuh kayak gimana kok maksudnya? kayak MTech. Oh, oke. Okay. Coba ya aku lihat chartnya. Biasanya biasanya kalau volume kayak air bah itu ya, itu dia Ya. udah multi bagger, terus Heeh. tiba-tiba dia break support kuatnya, break Heeh. channel trend line-nya, uptrend-nya udah break, itu pasti orang yang multi bagger akan berbondong-bondong untuk take profit. Oke. Okay. Jadi biasanya kan kita ada mengenal namanya trailing stop kan. Nah, Hmm. orang-orang yang udah multi bagger itu pasti punya trailing stop ketika dia udah patah channel, patah trend. Hmm. Jadi ketika trend itu udah patah, itu pasti kayak airbar. Orang berbondong-bondong untuk take profit. Nah, Hmm. kalau udah kayak gitu, kita mau ngelawan ya nggak mungkin. Biarin mereka take profit dulu sampai habis, baru kita masuk. Hmm. Baru nanti istilahnya tongkat estafetnya kan pindah dari orang yang punya harga bagger ke pemegang saham baru di harga yang baru. Itu baru nanti bisa ngebis lagi, bisa rally lagi. Kan struktur market kan seperti itu. Hmm. Selama masih ada kemungkinan orang yang megang multi bagger atau multi bagger gitu kan, ya pasti ada peluang orang itu untuk take profit. Ya. Ya itu sah-sah aja, apalagi kalau Iya. udah patah Sah banget trendline kok. pasti. Kayak kita aja, Iya, masa kita nggak boleh taking profit? benar. Dan ketika apalagi udah patah trendline, mereka katakanlah si MTech udah bagger 6, tiba-tiba patah trendline di 2000, mereka jadi bagger 4 ya, pasti mereka buru-buru, aduh realize Iya. dulu lah, antam. Ketika udah 3.400, patah trendline di 2.800, ya orang pasti realisasi dulu. Makanya Hmm. turun sampai 2180 dan udah mulai ngebis kan di 2180. Hmm. Itu baru kita collect. Sekarang kan ngebisnya Hmm. kelihatan 2180, 2670, balik lagi 23, Hmm. 2170 lagi, 280 lagi. Ya itu waktunya kita masuk.
Tapi kalau Hmm. waktu di 29 kita kena guyur kita tangkep, 28 kena guyur tangkep, 24 kena guyur tangkep, ya habis seluruhnya. Hmm. Jadi kalau saham-saham yang udah multi bagger, tunggu sampai erbahnya habis, baru kita tangkep. Oke. Tapi kalau katakanlah saham ini katakanlah naiknya cuma berapa persen, terus dia terkoreksi pada support-support normal, ya itu kita average down nggak masalah. Hmm. Karena kan kita harus tahu, ini koreksi pasti ada orang yang buangnya cut loss atau take profit. Take profit Hmm. kemungkinan mereka banyak koleknya di mana. Nah, itu kan kita harus tahu struktur marketnya. Oh, berarti Hmm. kira-kira ini akan berganti tongkat estafet di harga berapa, kayak gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya sih, kalau saya ngomong, saham ini kan main game ya. Hmm. Game of mind gitu kan, game of mind. Hmm. Jadi, ya kita harus bisa baca psikologis pasar. Kayak gitu sih. Oke. Tuh tadi ada yang bilang kok Bernard katanya ngejelasinnya enak banget, katanya make sense. Iya, setuju Ya setuju. pakai bahasa sehari-hari aja lah. Iya. Kalau bahasanya Bahkan terlalu banyak ini jelimet, nih istilah-istilah baru yang aku dengar tahu tadi. Volume air bah lah. soalnya paling gampang jelasin kan kita pakai istilah sehari-hari kan. Hmm. Ya kita jelasin saham ngebis lama kalau begitu gerak naiknya pasti kenceng ya gitu. Kocokannya semakin lama muncratnya semakin jauh itu paling gampang. Oke. Air bah nggak bisa dibendung. Biarin air bahnya nyapu dulu, habis baru kita pelan-pelan kolek yang tersisa dari air bah kan gitu. Ya. Nah, kok Jadi ini kasih pertanyaan pendekatan dari yang gampang dimengerti. ya. Kok pertanyaan dari Syakwi Chandra. Yang properti nggak usah dijawab lagi ya, kok tadi udah terjawab. Kalau konstruksi, gimana view Koko? Gini, konstruksi ini ada secercah titik terang. Katanya 2022 government spending mulai ke arah konstruksi. Hmm. Katanya nih, katanya. Karena nafas dari konstruksi, terutama karya grup, itu government spending. Suka Ya. atau tidak, government spending di-cut, karya grup ini nafasnya pakai sedotan. Megap-megap Hmm. gitu kan. Jadi kalau saya pribadi, selama belum ada keputusan bahwa government spending ini arahnya ke konstruksi, arahnya masih untuk COVID lah, gini gitu. Ya Hmm. konstruksi ini menurut saya masih rawan. Struktur Hmm. marketnya belum kuat, masih rawan untuk terkoreksi balik, walaupun ada kenaikan sesaat gitu kan. Hmm. Tetapi ketika benar-benar ada government spending diputuskan untuk masuk, ya itu udah valid. Kalau masuk konstruksi pasti pasti Ya. benar gitu loh. Ya. Kayak gitu. Dan kalau itu benar-benar 2022 government spendingnya jalan, ya komponen GDP-nya komplit. Ya. CIGNX-nya naik semua. Oh iya 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 iya. Jadi kalau memang benar-benar tahun depan government spending ke konstruksi jalan lagi, infrastruktur jalan lagi, ya nggak ada alasan kita tahun depan nggak ada growth. Ya. Itu juga Kayak gitu yang sih. aku sempat ingetin sih ke teman-teman juga di followerku waktu pas konstruksi baru gerak itu. Heeh. Memang kalau mau akhir tahun juga biasanya kan momentum buat konstruksi, tapi yang perlu diperhatiin adalah jangan sampai ada wave ketiga nih COVID-nya. Kalau misalnya ada wave ketiga nanti Benar, aliran dananya soalnya masuknya untuk bantuan sosial lagi dan untuk kesehatan benar, lagi. Soalnya benar, seperti di tahun ini aja kan kalau kita ingat kemarin juga awal-awal sebenarnya konstruksi era PBN-nya udah gede tapi mesti dirubah tuh di tengah-tengah karena ternyata ada varian Delta lah dan lain-lain gitu. benar. Jadi kalau saya pribadi sih, saya masuk konstruksi ini benar-benar nggak berani dalam-dalam kalau memang mau masuk ya. Memang setiap akhir tahun nggak ada ceritanya karya grup itu nggak window dressing. Karya grup Ya. pasti window dressing. BUMN itu most likely window dressing. Mereka butuh performance. KPI-nya salah satunya di situ gitu kan. Hmm. Nah, tapi kalau mereka nggak ada aliran dana dalam artian government spending-nya dicabut terus, makan dari mana ya? Waskitanya megap-megap lah jualan tol. Iya. Nggak ada cash flow, nggak ada mandiri untuk cari project. Itu cuma Wika. Wika itu yang paling Mhm. mandiri untuk cari project sendiri. Yang lainnya dari Wika itu rata-rata projectnya didulang. Bergantung pada government spending. Wika pun itu mandiri hanya tergantung pada apa? Project EPC, Engineering Procurement sama Construction di Oil and Gas. Itu Wika mandiri. Tapi kalau untuk yang
proyek-proyek infrastruktur ya didulang juga. Tapi Wika kan nggak dominan kan di infrastruktur, yang dominan kan Waskita. Mhm, mhm, mhm. Kayak gitu. Adikarya Waskita itu yang dominan di infrastruktur. Makanya kalau selama government spending-nya nggak ke situ, selama COVID tetap berjilid-jilid, ya nggak akan ada inilah government spending lah di infrastruktur. Mhm. Pasti klip-klip terus, Iya, nyala mati gitu kan. iya, mati nyala, iya betul, nggak ada tenaga ya mau Heeh. ke atasnya ya kok. Jadi Benar, makanya benar, benar. kayak seperti yang Koko bilang, jadi kalau misalnya mau masuk juga better ke konstruksi itu jangan banyak-banyak deh, jangan empat-empatnya diborong. Biasanya tuh sampai mau empat-empatnya diborong, was kita juga, Wika juga, Adikarya juga, Janganlah. PTPP juga. Kalau saya ya, satu sektoral, itu pilih satu yang high beta, pilih satu Hmm. yang kamu bisa tidur nyenyak. Hmm. Contoh, kalau kita ngomong karya grup ini kan, pas kita Hmm. biasanya high beta. Ya, Wika tapi tidur seru kan? nyenyak. Iya. Jadi kita belinya itu Waskita sama Wika, jangan Waskita sama Adi. Hmm. Bisa jantungnya bisa jebol nanti, stroke nanti. Kayak gitu. Oke. Jadi apalagi Waskita sama Pepro itu lebih jaklat lagi gitu kan. Oke, nah ini ada yang nanya nih kok. Kalau tebik kok, gimana? Karena kemarin sempat naik, terus koreksi gitu ya, tertahan di atas Ha. 2.800. Kalau view-nya Koko sendiri sampai akhir tahun untuk menara-menara gimana? Kan sempat tuh kok pas awal-awal, bukan awal-awal tahun sih, kayaknya kuartal 2 deh. Rame diberitakan, Ha. ada di berita juga kan kalau misalnya Saratoga mau divestasi tebik gitu. Tapi sampai Betul. sekarang belum ada update-nya lagi nih, gimana gitu. Sebenarnya kalau divestasi itu jadi kan bukannya bagus ya untuk sahamnya gitu. Kalau sekarang lagi Benar. koreksi. Kalau saya lihat, ini kan udah kelihatan nih, tower-tower konsolidasi. SUPR udah dibeli sama TOWR. Dan itu di EV EBITDA-nya bagus loh itu. Di 20 lebih nggak salah. Hmm. Dengan rata-rata tower di sini kan masih di belasan kan. Hmm. Dan menurut saya sih ke depan tower ini nggak boleh nggak punya. Karena satu, data. Era sekarang itu kayak komoditi. Semua orang itu butuh data. Ya kan? Orang dalam era digitalisasi sekarang nggak punya data itu mati. Orang lebih milih listrik mati daripada internet mati gitu kan. Nah, yang namanya data ini kan pasti support sama apa? Sama tower, sama kabel gitu kan. Hmm. Nah, kalau kabel tadi kita ngomong pasti backbone-nya si Moratel, kalau tower ya menara-menara ini gitu kan. Sooner or later, itu pasti akan terjadi M&A, akan terjadi konsolidasi. Itu udah pasti. Nah, M&A sama konsolidasi ini pasti akan uh, yang tadi kita ngomong kan PI itu ada bisa di-adjust ke bawah, bisa di-adjust ke atas. Nah, begitu juga dengan tower-toweran nih. Cuma tower-toweran punya satu musuh, Olive. Apa? Tower-toweran ini musuhnya kalau suku bunganya naik kenceng. Kenapa tuh kok? Karena mereka ini kan investmentnya gede dan mereka Hmm. Hmm. rata-rata Hmm. pakai utang. Iya, iya, iya. Jadi musuhnya itu ya kalau suku bunga naik, udah gitu doang. Oke. Dan menurutku Iya. sih ini Karena beban kemarin bunga kena ya kok ya. gelom. Benar, benar, benar. Dan ini kemarin tower-towerannya kan sempat tertekan tuh. Ya salah satunya karena ada bond yield naik itu tower-towerannya kepukul. Hmm. Ya. Kayak gitu. Cuma ke depan menurut saya sih menarik. Itu cepat atau lambat Saratoga pasti divestasi tebik. Cepat atau lambat pasti divestasi tebik. Jadi ya opportunity sih. Oke. Cuma sabar gitu kan. Sabar. Karena apa namanya merger and akuisisi itu nggak kayak beli kacang goreng ya kok ya. Benar. Hari ini Dan keluar ingat, berita, besok beneran gitu. M&A itu yang tahu cuma Tuhan sama owner. Kapan terjadinya itu Ya. yang tahu cuma mereka. Salamannya kapan yang tahu cuma mereka. Jadi kita itu cuma bisa memprediksi alurnya. M&A bisa gagal, M&A bisa dipercepat, M&A bisa mundur. Hat Hmm. sama Tri aja kawinnya mundur berapa bulan tuh? 8 bulan. Hmm. Gitu kan, Ya. akhirnya baru kawin. Ya jadi ya yang namanya ngawinin dua insan yang berbeda ini kan nggak gampang kan. Kayak Ya. gitu. Ya sabar. Nah Pasti ini ada cerita jadinya M&A-nya. jadi keinget sama era juga nih kok.
yang Gimana katanya tuh? mau diakuisisi, ya kan? Ini juga kemarin Ha-ha. sempat beredar kabarnya, tapi ternyata sudah dibantah bukan Jarum katanya yang Ha-ha. akuisisi. Kalau menurut pandangan Koko sendiri gimana? Gini, era ini jualannya elektronik yang paling legit se-Indonesia Raya. Hmm. Udah jualannya handphone, jualannya elektronik, gadget-gadget, dan semua brand yang high-end, dan semua yang brand Hmm. yang punya market share gede. Bener ya? Hmm. Semua marketplace itu dominasi penjualannya dari elektronik dan gadget. 50-60% elektronik dan gadget. Kalau marketplace ini mau O2O, online to offline, yang paling gampang apa yang untuk dibuat channeling? Ya pasti gadget store gitu Hmm. kan. Dan sekarang Era Phone ini kan punya gadget store juga udah mulai partnership untuk kemitraan Era. Sehingga dia punya cabang juga bisa sampai ke pelosok-pelosok gitu kan. Hmm. Tinggal modal 500 juta, waktu kemarin masih disubsidi, cuma modal 200 juta udah bisa buka Era Store gitu kan. Jadi mitra Era. Nah itu kan juga bisa dijadiin last mile, bisa jadiin fulfillment center gitu kan. Untuk bisnis sampingan dari si mitra Era. Jadi Hmm. sebenarnya kalau Era ini sih menurut saya hidden gems. Dan pasti semua yang namanya online-online itu melihat Era ini ngiler. Hmm. PI 8. Kurang menarik apa? Hmm. Growth luar biasa gedenya. Hmm. Hampir monopoli lagi Barang ya, Kak? hampir monopoli. Barangnya dia uh, inline sama tema gitu kan. Ke depan digital, teleko ya barangnya dia semua lah. Hmm. Jadi ya menurut saya ya dia pasti akan diincar. Sooner later pasti akan ada terjadi deal sama siapa entahlah. Mungkin yang nawar Tapi juga yang bukan satu jelas pihak doang ya, kok ya? pasti. Karena gini, kalau satu marketplace menguasai Era, dia menguasai market. Hmm. Kayak gitu, dia menguasai supply. Supply Hmm. Pareto semua marketplace. Nah, apakah nanti Era juga mau untuk dibeli majority ataukah cuma bersifat katakanlah kita bilang apa ya biasanya significant partner gitu kan atau important partnership ya kita nggak tahu gitu kan kayak range market itu kan diambil Blibli juga 51% tapi operator tetap berada di range market kan kayak gitu jadi ya kita lihatlah nanti perkembangannya menurut saya sih ada potensi seperti Hmm. Oke. itu James itu Tuh, karena dikode bagi tuh sama ya, Ko Bernard, dan harga sahamnya juga lagi sideways gitu. Jadi sebenarnya itu konsul loh Chengli. itu Iya, itu lagi lagi konsul sideways. Ini sebenarnya Chengli. Jadi bukan benar pom-pom ya benar teman-teman, disclaimer. Ko Bernard juga sebutnya bukan harga lagi di atas kok. Ini lagi konsolidasi. Nanti kalau misalnya udah naik tinggi baru masuk jangan salah, kalau baru benar nonton IG ulangannya lagi jangan baru ngomel-ngomel ya kalau masuknya telat. benar kalau nonton IG Live-nya, ini dilihat tanggalnya ya, jangan nanti 6 bulan lagi baru ditonton, harga eranya udah 1.000 baru dihajar terus ngomel-ngomel gitu kan. Itu biasanya TikTok kok yang kayak gitu. Kalau TikTok kan saya muncul di FYP lagi kan, muncul di Oh iya FYP iya lagi, benar. terus udah nggak tahu mungkin video awal tahun di komen, ya ini kan gini, aku suka balas kayak ini di postingnya bulan apa kayak. Ini market dinamis bro. Iya, Agustus ke Oktober aja udah beda kondisinya. ya, bener-bener September bisa era alien tiba-tiba. pun udah beda. Iya, bisa tiba-tiba di tengah jalan terjadi perubahan strategi bisnis, terjadi perubahan Benar, makroekonomi, ya kok ya. benar, Kayak ini benar. aja lah, kayak COVID ya. Kita tahu kalau siklus ekonomi itu pasti ada krisis, tapi siapa yang tahu krisis datangnya dari kesehatan ya kok ya? Benar. Saya udah Dari prediksi penyakit maksudnya. krisis itu saya udah prediksi di 2019. Hmm. Ketika komoditi udah krisis sih ini. Ditunggu-tunggu nggak datang-datang krisisnya. Ketika komoditi sudah apa kok? Mohon maaf tadi putus-putus. 2018 kan sempet tuh komoditi peak, tapi growth nggak kemana-mana kan. Iya, Itu kan ya, ya hampir bisa dibilang semi stagflation lah 2018 itu kan. ya. Nah, itu kan udah kelihatan Terus suku wah ini bunga naik tuh 2019 kan kok. bener.
Benar, Bahkan benar, dan itu kelihatan. obligasi itu Wah, sampai 9% tuh ori. 8%, yes, 9% loh kok. exactly. Itu kan udah kelihatan kan, ini tidak sehat. Hmm. Suatu saat pasti meletus gitu kan. Cuma siapa yang nyangka meletusnya kena COVID gitu kan. Hmm. Itu sebenarnya udah tanda-tanda gitu kan. Nah makanya market ini tuh dinamis. Kita nggak pernah tahu. 10 tahun yang lalu kita nggak pernah tahu 2020 ada COVID. Makanya itu kalau saya selalu ditanyain orang nih, kok Sam, apa yang bisa saya hold sampai 10 tahun mendatang? Hmm. Kita 10 tahun mendatang masih hidup apa enggak aja kita nggak tahu gitu loh. Dan Hmm. saham itu bukan dibeli untuk ditinggal tidur. Saham itu Hmm. kayak kita beli perusahaan. Ya kita beli, kita kontrol, kita lihat apakah inline atau enggak gitu kan. Jangan sampai kita taruh duit kita di satu saham, kita masa bodoh. Ya kalau ada apa-apa sama perusahaan, ya itu salah kita, bukan salah perusahaannya. Kayak gitu. Hmm. Kecuali fraud ya, kalau Benar. fraud ya salah perusahaannya. Tapi kalau perusahaannya tiba-tiba declining, lama-lama dari profit jadi loss, atau bisnisnya sunset, kita nggak sadar, ya itu bukan salah perusahaannya, itu salah kita, nggak ngerti siklus. Tapi kalau fraud ya salah perusahaannya. Kayak Ya gitu. mungkin sama juga kayak 10 tahun lalu, siapa yang tahu Wardah jadi sebesar sekarang ya kalau sehingga menghit Benar, Unilever. Dan benar, bisa ada benar. MS Glow, Scarlett, dan Benar, benar, lain-lain. benar, benar. Jadi istilahnya gini, uh, itu kelemahan dari laporan keuangan, ya kan? Laporan keuangan itu kan refleks masa lalu. Hmm. Tapi kita juga harus bisa tahu apa yang terjadi saat ini, sehingga kita bisa forecast masa depan. Forecast pun kita nggak bisa terlalu jauh, paling ya setahun, 2 tahun ke depan lah, supaya relevan kan. Tapi kalau kita udah forecastnya 5 tahun, 10 tahun ke depan, saya yakin itu banyak asumsinya. Udah kebanyakan asumsi, itu biasanya nggak relevan. Kayak gitu. Oke. Jadi kita lihat masa lalu, kita lihat masa kini untuk memproyeksi masa depannya nggak terlalu panjang lah, setahun 2 tahun lah. Kayak gitu. Intinya jangan pernah fanatik lah. Fanatik lihat laporan keuangan toh, nggak mau lihat growth itu salah. Kita mau lihat growth tapi kita nggak lihat apa yang udah di-execute sekarang dari laporan keuangan juga salah. Kita ngomong story bla 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 bla, lah ini execute-nya nggak boleh execute, kita ngomong story apaan kan Hmm. bullshit gitu kan. Hmm. Itu juga salah, jadi semua harus melengkapi. Ingat lagunya Queen aja, Too Much Love Will Kill You, gitu kan. Ya. Kita terlalu cinta terhadap emiten, terlalu cinta terhadap sektoral, terlalu cinta terhadap satu cara evaluasi, terlalu cinta terhadap apapun lah, itu udah bagus. Kayak gitu. Oke. Oke kok. Kok mungkin ini pertanyaan terakhir karena ternyata udah setengah 10. Nanti teman-teman yang nggak ikutan dari awal bisa nonton lagi live-nya di IGTV disimpan. Nah ini pertanyaannya bagus, sektor farmasi kok. Karena sekarang kita lihat juga COVID sudah terkendali, yang divaksin juga sudah banyak gitu. Bahkan banyak yang optimis kita bisa menghadapi kehidupan yang normal lagi gitu. Maksudnya lebih Ya, baik lah dari kemarin-kemarin. Gimana nasib dari sektor farmasi? Apakah akan ikut window dressing juga? kalau yang duo plat merah itu kayaknya nggak ikut. Oh, yang kemarin naiknya kenceng banget. Benar, kayaknya yang Ya. dua plat merah itu nggak ikut. Kayaknya mereka jadi Hmm. penonton. Cuma gini, Hmm. kalau saya ngomongnya nggak farmasi ya, saya ngomongnya health lah, lebih umum. Kalau farmasi kan terbatas ya. Ya. Saya ngomongnya health. Kalau kita ngomong sektor health, dengan adanya COVID, ini merubah pandangan masyarakat kita secara umum tentang maintenance kesehatan. Benar nggak, Olive? Ya, betul. Dulu masyarakat Indonesia suruh minum yang namanya vitamin. Nggak ada yang mau. Iya, Vitamin itu ya, bener-bener. saya punya kenalan, even saya, beli hanya untuk dibuang waktu expired. Hmm. Nggak pernah beli karena habis dipakai, itu nggak pernah. Beli ujung-ujungnya dibuang karena expired. Tapi sekarang, kita dengan sadar cari vitamin. Yang awalnya hanya vitamin untuk daya tahan tubuh, C, D, sekarang juga orang mulai sadar vitamin E lah, B kompleks lah, itu orang udah mulai sadar gitu kan. Terus orang sekarang juga udah mulai sadar namanya preventive medicine. Orang sadar kalau kita ini bisa mati setiap saat gitu kan, karena kita terlalu ignorance sama kesehatan. Orang lebih sering check up juga gitu kan. Nah, sehingga apa? Habit ini totally merubah industri.
Dan dengan adanya digitalisasi ini, ke depan yang namanya sektor health tech itu pasti akan terrealisasi. Pasti. Tapi apakah dalam waktu dekat? Menurut saya tengah tahun depan itu mungkin udah mulai kerasa tuh shiftingnya. Karena sekarang kan kita sendiri juga udah kerasa nih, mulai konsultasi dokter nggak harus datang ke tempat praktek, kita bisa pakai aplikasi gitu kan, dan ternyata sama efektifnya gitu kan, Yap. dengan kita datang ke tempat praktek. Kita pesen obat, kita nggak harus ke farmasi, nggak harus ke apotek gitu kan, udah bisa ada layanan antar yang terkoneksi dengan dokter yang memberi resep. Kita mau check up apa semua, kita bisa booking online, kadang yang ambil darah bisa datang ke rumah. Nah, ini semua kan pasti nanti ada super apps yang jadi aplikator semuanya, yang selama ini kan yang kita tahu HelloDoc kan. Yang tahun depan juga akan IPO. HelloDoc IPO itu akan jadi game changer untuk health tech. Kayak gitu sih. Jadi health tech oke. Saya nggak ngomong farmasi, tapi saya ngomongnya health tech. Yaitu nanti game changernya HelloDoc. Nah, gitu sih. gara-gara ngomongin HelloDoc, aku jadi mau nanya. Nggak apa-apa nambah satu pertanyaan ya, kok? Nggak apa-apa. Nawar. Oke, karena kayak HelloDoc aku jadi keinget satu emiten yang tadinya mau IPO tahun ini tapi nggak jadi, akhirnya tahun depan ya semua udah tahu ya, Gotoh. Sekarang ini kan karena old economy lagi rally, yang teknologi lagi istirahat dulu nih kok. Banyak yang bertanya-tanya, mungkin buat teman-teman yang ada di dalam gitu kebanyakan kan, kapan sih bangkitnya? Apakah sebelum Gotoh IPO rencananya di awal tahun, maka tech bisa bangkit lagi nih untuk memeriahkan IPO-nya Gotoh, atau seperti apa menurut Koko? Kalau menurut saya itu kembang apinya malah si Gotoh ya. Jadi dia tanda tech mulai jalan lagi itu si Gotoh. Jadi pandangan saya, old economy ini akan bertahan sampai bulan 3. Bulan 2, bulan 3, bulan 1, 2 itu peak. Bulan 3, 4 itu mulai declining, itu perlahan pasti mulai shifting lagi balik. Tech diawali dengan Gotoh kan estimasi bulan 2, bulan 3 ya. Nah, itu baru tech nanti kemungkinan baru play out lagi. Oke. Jadi kalau kemarin kita ngomong old economy puasa 8 bulan, ya tech-nya siapkan iman ya puasanya kemungkinan 6 bulanan lebih. Jadi kalau nggak punya duit untuk average down, pilihannya cuma 2, ngontrain barang atau duduk manis. Duduk kayak manis gitu. Kenapa kok? Jangan kok, pilihannya 3. Pilihannya 3, cari side hustle buat nambahin duit biar bisa masuk ke saham. Harus itu semangat. istilahnya. Tutup laptopmu, banting tulangmu. Iya, banting tulang. Cari side hustle, teman-teman punya kemampuan apa? Bikinlah, jago nulis, jadi copywriting, jago bikin konten, dan lain-lain. Siapa tahu dapat pendapatan jadi bisa nyerok nanti. Exactly. Ya itu pilihan ketiga tuh. Tutup laptopmu, banting tulangmu. Ya. Kayak aku aja sampai sekarang masih banting tulang kok, karena aku pengennya punya maksudnya di saham tuh kalau bisa masuk segede-gedenya ya, jangan berpuas diri. Pastilah. Sebisa mungkin kita harus terus hustling selama punya waktu lah. Ya. Oke kok, terima kasih ya atas bincang-bincangnya hari ini, keren banget. Koko ngejelasinnya juga clear banget, terus juga pelan-pelan banget. Bisa, aku rasa sih intinya teman-teman pemula yang dengerin bisa ngikutinnya gitu. Makasih ya teman-teman semuanya. Makasih kok Bernard. Kok nanti kapan-kapan kalau aku undang lagi boleh ya kok ya? Boleh, feel free. Oke. Soalnya kan Koko sibuk di Clubhouse. Kalau aku soalnya jarang ke Clubhouse. Aku tuh kalau ke Clubhouse nggak bisa ngapa-ngapain kok. Orangnya nggak bisa multitasking. Iya, benar. Fokus dengerin sama fokus ngomong kan jadinya kan. Iya. Kadang aku tuh kalau ada kerjaan aja tuh nggak bisa diganggu, kayak nggak bisa lihat chat gitu-gitu, segitunya gitu. Iya, jadi nggak bisa disapa. Iya, nggak bisa dibarengin gitu. Oke. Makasih ya kok. Pasti makasih teman-teman semuanya. Kalau sama Olive dijadwalkan. Bye. Bye.